Sampurasun, simkuring numpangkan. Nami abdi, angga pertama di kelas 10 LPS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jingga petang berwarna merah, tanda sudah di ujung hari. Salam pertama kurang meriah, biarkan saya mengulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama yang saya hormati Bapak Kepala Yayasan Islam Insan Cendikia, Bapak Dr. Handres Kiai Haji A. Sumanta, Magister Pendidikan. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Mekarwangi Insan Cendikia dan Bapak Kepala Sekolah Madrasah Sanawiyah Al-Muhsin, Bapak Dwi Enggal, Magister Pendidikan, dan Bapak Saiful Yusuf, Sarjana Komputer. Dan para dewan guru, dewan juri yang amat bijaksana yang sedang menyaksikan kontes ini. Dan para audiens, teman-teman, dan juga para penonton yang saya hargai, saya cintai, dan saya hormati. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji serta syukur tidak lupa kita curahkan atas hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat. Nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat hadir pada kesempatan kali ini di hari ini dan dalam keadaan yang berbahagia. Sholawat serta salam tidak lupa kita curahkan atas junjungan kita semua, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, yang telah membawa kita dari zaman kebodohan menuju zaman penuh ilmu, dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Bapak, Ibu Dewan Guru, para pemuda-pemudi, pelajar-pelajar masa kini, tidak dapat kita pungkiri bahwa sebutan pemuda Gen Z sudah tidak asing lagi di telinga kita. Sebutan atau istilah yang ditujukan umumnya kepada anak-anak muda zaman sekarang, para pemuda-pemudi yang masih tergolong ABG alias anak baru gede. Pemuda Gen Z, pemuda yang lahir di era digital, di era globalisasi, di era modernisasi, di era teknologi serba canggih, serta perkembangan zaman yang begitu pesat. Tentu banyak banget nih hal yang dapat kita manfaatkan untuk memajukan kesejahteraan bangsa kita, bangsa Indonesia. Namun banyak juga hal yang menjadi tantangan, sehingga banyak penyalahgunaan teknologi, perkembangan zaman disalahgunakan. Maka pada kesempatan yang indah ini, saya selaku Angga Pratama akan membawakan dan menjelaskan para pemuda-pemudi Gen Z yang terlahir di era serba digital, serba canggih, di era teknologi yang begitu pesat dan perkembangan zaman yang begitu cepat. Pak, Bu, Bang, Dek, pemuda-pemudi, kita ini terlahir di era pemuda Gen Z, di era teknologi serba canggih, yang dimana di tangannya tuh ada ponsel pintar, di otaknya ada YouTube, TikTok, Instagram, Telegram, Twitter, dan lain-lain. Dan yang paling anyar nih, zaman sekarang itu banyak banget game online. Ada Mobile Legends, Free Fire, PUBG, COC, Minecraft, dan lain-lain. Dan tidak lupa juga fenomena yang terjadi di zaman sekarang. Di mana-mana tuh pasti anak muda selalu selfie. Lagi makan, selfie. Lagi minum, selfie dong. Lagi mau kamar mandi, wah selfie dulu dong. Kayaknya mau lagi berak tuh mereka mau selfie deh. Bahkan kita juga nih sering nemuin para pemuda-pemudi mau sholat, mau ibadah nih kepada Tuhan, selfie dulu. Cekrek, ya aku sholat dulu ya. Apakah ini salah?
Ya, apakah ini tidak boleh? Enggak juga. Itu toh kan hak mereka, hak kalian juga kok. Namun, apakah ini bermanfaat? Maka dari itu, kita selaku pemuda-pemudi, selaku pelajar-pelajar masa kini, perlu yang namanya nih untuk memanfaatkan segala teknologi, segala perkembangan zaman yang terjadi saat ini. Untuk apa? Untuk apa memanfaatkan hal tersebut? Untuk memajukan kesejahteraan bangsa, untuk memajukan kesejahteraan bangsa demi masa depan yang lebih baik. Masa depan bangsa kita, bangsa Indonesia. Dengan cara apa? Dengan cara belajar ilmu-ilmu bermanfaat dari internet, medsos, dan lain-lain. Contohnya apa? Contoh, belajar bahasa asing, bahasa Inggris, bahasa internasional. How are you? How about you? What do you mean? Yes, I'm fine, thank you. And you? Bahasa Arab. Mas muka. Kaifa halukum? Ahlan wa sahlan. Bahasa internasional lainnya. Karena seperti kata pepatah, apalah daya kita mencari ilmu di negeri seberang, namun kita tidak dapat memahami bahasa dalam buku tersebut. Maka dari itu, kita sebagai pemuda-pemudi bangsa Indonesia yang mencintai tanah air, harus mempergunakan segala teknologi dan perkembangan zaman demi memajukan kesejahteraan bangsa, demi memajukan masa depan bangsa. Karena tidak dipungkiri, kita sebagai pemuda-pemudi masa kini, pelajar-pelajar masa depan, adalah tonggak masa depan bangsa untuk memajukan kesejahteraan umum. Dan kita sebagai pemuda-pemudi masa kini, pelajar-pelajar, pemuda Gen Z, perlu yang namanya meningkatkan kesadaran dalam menggunakan teknologi. Seperti menyebarkan ilmu bermanfaat di medsos. Semisalnya di TikTok, tutorial memakai hijab, tutorial memasak, tutorial bikin coklat Dubai, dan lain-lain. Itu jauh lebih bermanfaat dan tidak mungkin akan ditentang. Dan Bapak, Ibu, Dewan Guru, para pemuda-pemudi, pelajar-pelajar masa kini, maka dari itu, kita harus meningkatkan kesadaran kita dalam bermedia sosial. Karena Insinyur Soekarno pernah berkata, perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah. Namun, perjuanganmu lebih sulit karena melawan bangsa sendiri. Apa makna tersebut? Apa makna dari statement tersebut? Maknanya adalah tantangan sesungguhnya dari kita untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia adalah melawan bangsa sendiri, agar kita dapat mempertahankan kesatuan, kemerdekaan, perdamaian abadi, dan sebagainya. Sebagai contoh, zaman sekarang banyak sekali tawuran-tawuran antar pelajar, tawuran antar mahasiswa, perkelahian antara pemuda. Karena apa? Karena penyalahgunaan sosmed. Berawal dari caci maki di sosmed. Bro, lu ngatain gua? Kita janjian di tengah yuk. Maka dari itu kita perlu namanya meningkatkan kesadaran kita masing-masing, setiap individu, untuk dapat mempergunakan segala teknologi yang canggih ini dan perkembangan zaman ini untuk memajukan masa depan bangsa. Karena hadis Rasulullah pernah berkata, barang siapa yang lebih baik dari hari kemarin adalah orang yang beruntung. Dan barang siapa yang sama nih seperti hari kemarin adalah orang yang merugi. Dan barang siapa yang lebih buruk dari hari kemarin adalah orang yang celaka. Tentu kita sebagai para pemuda ingin memajukan masa depan bangsa menuju yang lebih baik lagi, menuju masa depan yang lebih baik dari sebelumnya, agar kita menjadi bangsa Indonesia dan orang-orang di negeri Indonesia sebagai orang-orang yang beruntung. Dengan apa cara tersebut? Dengan menyebarkan ilmu-ilmu bermanfaat di media sosial, di TikTok, Instagram, YouTube, dan lain-lain. Karena dalam hadis Rasulullah juga pernah berkata, ada 3 perkara yang tidak akan terputus di hari kiamat. Pertama, ilmu yang bermanfaat. Kedua,
amal jariah. Ketiga, doa anak yang soleh. Insya Allah kita dapat termasuk dalam 3 hal tersebut. Menjumpang sing epik, membuang sing elek. Ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Nabi Muhammad SAW memiliki sahabat bernama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang pernah berkata, lihatlah apa yang dibicarakan, bukan lihat siapa yang berbicara. Tayyub is eating bakwan. Thank you for watching everyone. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.